Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramesti, NIM 099 dari Prodi TI 2019B. Perkenalkan, nama saya Harisal Pulanas, NIM 1905 Saya dari kelas Teknik Informatika B. Saya Muhammad Adi Rehan, NIM 1905 dari kelas TI 19B. Logika matematika atau konsep logika dalam matematika diskrit. Preposisi adalah sebuah kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran, benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya. Maksudnya itu, dalam suatu kalimat itu pasti ada salah, ada benar. Jadi kalau preposisi dia bernilai benar atau salah saja. Umumnya preposisi itu menggunakan huruf kecil seperti P, Q, R, S, atau dia juga punya simbol yaitu T Latin lah. Sekarang ke contoh. Pernyataan P, hasil perkalian 3 dan 6 adalah 18. Pernyataan P sama dengan benar. Kan emang 3 kali 6 kan sama dengan 18. Berarti pernyataan P sama dengan benar. Sekarang ke pernyataan Q, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nyatanya, enggak semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Bilangan prima itu kan bilangan yang hanya bisa habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 2 itu juga bilangan prima, jadi 2 kan juga termasuk bilangan genap juga. Jadi pernyataan Q sama dengan preposisi bernilai salah. Sekarang ke pernyataan R, 12 ditambah 5 lebih besar dari 16. Pernyataan R sama dengan benar. Kenapa? Karena emang 12 ditambah 5 kan sama dengan 17. Nah, 17 itu kan lebih besar daripada 16. Sekarang ke pernyataan S. Besi adalah benda cair. Pernyataan S salah karena besi adalah benda padat dan bukan benda cair. Sekarang ke bukan preposisi atau pernyataan. Kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti adalah bukan preposisi. Contohnya yang pertama, capek deh. Kan nggak jelas capek deh itu apanya yang capek, tentang apa. Terus pernyataan kedua, x kuadrat min 5x plus 4 lebih besar dari 0. Tergantung x-nya kan. Kan kita nggak bisa nyalain, nggak bisa betulin juga. Jadi bukan preposisi. Soalnya lihat x-nya dulu. Terus pernyataan yang ketiga, 2x plus 5 lebih kecil dari 18. Ini juga tergantung x-nya. Misalnya ya, kita masukin x-nya 1. 2 kali 1, 2 ditambah 5, 7. 7 lebih kecil dari 18. Itu benar. 2 kita masukin coba 20. 2 kali 20, 40 plus 5, 45. 45 kan lebih besar dari 18. Berarti itu salah. Jadi nggak benar, nggak salah. Itu dimaksud bukan preposisi. Yang terakhir, mahasiswa atau mahasiswi UNESA aktif semua. Kan nggak jelas gitu aktif di bidang apa, siapa aja, fakultas apa gitu. Itu termasuk bukan preposisi atau opini. Kombinasi preposisi. Misalkan P dan Q adalah preposisi. Yang pertama konjungsi, itu P dan Q. P konjungsi Q. Disjungsi, seperti itu tandanya. Terus ada ingkaran atau negation, jadi seperti itu. Kalau konjungsi itu dan P dan Q. Kalau disjungsi, disjunction P atau Q. Ingkaran dari P, tidak P, seperti itu. Setelah itu P dan Q disebut preposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Contohnya, misal ada pernyataan P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka P konjungsi Q, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P disjungsi Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasi dari P, artinya tidak benar hari ini hujan, atau bisa disimpulkan jadi hari ini tidak hujan.
Setelah itu proposisi bersyarat atau kondisional implikasi. Bentuk proposisinya jika P maka Q. Notasinya P tanda panah Q. Contohnya, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Berarti saya lulus ujiannya P, saya mendapat hadiah dari ayahnya itu pernyataan Q. Terus yang kedua, jika suhu mencapai 80 derajat, maka alarm akan berbunyi. Yang ketiga, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Pokoknya preposisi bersyarat itu simbolnya katanya ditambahin jika dan maka. Berikut ada varian preposisi bersyarat: kondisional, converse, inverse, sama kontraposisi. Contoh soalnya, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan P jika Amir mempunyai mobil, Q dia orang kaya. Penyelesaiannya kalau converse kan kebalikan dari kondisional. Jadi Q kondisional P, jika Amir orang kaya, maka dia mempunyai mobil. Inverse itu dinegasikan, kondisional yang dinegasikan. Jadi jawabannya jika Amir tidak mempunyai mobil, maka dia bukan orang kaya. Terus kontraposisinya itu dinegasikan terus dibalik. Jika Amir bukan orang kaya, maka dia tidak mempunyai mobil. Contoh soal lagi, diberikan pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa login ke server. Yang kedua, nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk preposisi jika P maka Q atau kondisional. 3. Tentukan converse. Jawabannya, tadi kan pernyataan P Anda bisa login ke server, Q memiliki password yang sah. Soal yang A kan tentukan proposisi kondisionalnya. Jadi tinggal ditambahin jika sama maka. Jika Anda bisa login ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Pertanyaan yang B tadi kan converse dari kalimat di atas. Berarti kan dibalik ya. Kebalikan dari kondisional. Jadi jawabannya, jika Anda memiliki password yang sah, maka Anda bisa login ke server. Terus inverse-nya dinegasikan ya. Jadi jika Anda tidak bisa login ke server, maka Anda tidak memiliki password yang sah. Kontraposisi itu dinegasikan terus dibalik. Jika Anda tidak memiliki password yang sah, maka Anda tidak bisa login ke server. Kontraposisi juga bisa ambil dari converse terus tinggal dinegasi. Berikut adalah tabel kebenaran dari negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. B itu pernyataan yang benar, S itu pernyataan yang salah. Misalnya, negasi P bersifat B atau benar, kalau dinegasikan jadi salah. S dinegasikan jadi benar. Disjungsi P bersifat benar, pernyataan P benar, pernyataan Q benar, kalau di disjungsi jadi benar. Pernyataan P benar, pernyataan Q salah, di disjungsi jadi benar. P salah, Q benar, disjungsi benar. P salah, Q salah, disjungsi salah. Konjungsi P benar, Q benar, konjungsi benar. P benar, Q salah, konjungsi salah. P salah, Q benar, konjungsi salah. P salah, Q salah, konjungsi salah. Implikasi atau kondisional. P benar, Q benar, implikasi benar. P benar, Q salah, implikasi salah. P salah, Q benar, implikasi benar. P salah, Q salah, implikasi benar. Terus biimplikasi bisa dilihat di situ tabelnya sendiri. Tabel kebenaran pernyataan majemuk. Buatlah tabel kebenaran untuk negasi P konjungsi Q. Jadi seperti itu, jika ada P benar, Q benar, terus dinegasikan Q-nya. Setelah itu di P dikonjungsi dengan negasi Q. Setelah itu baru hasil dari P konjungsi negasi Q dinegasikan lagi. Sama seperti cara yang atas, cara yang bawahnya juga seperti itu. Jadi P
ki, terus ki-nya dinegasikan. Setelah itu P konjungsi dengan negasi ki. Setelah itu hasil dari P konjungsi negasi ki itu dinegasikan seperti yang atas. Terus ada tautologi, kontradiksi, sama satisfy. Tautologi itu pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya benar semua. Kontradiksi, pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya salah semua. Satisfy, pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya gabungan atau benar dan salah. Contoh tautologi dan kontradiksi. P disjungsi negasi dari P konjungsi ki. Jadi dibuat tabel aja, terus dicari satu-satu. Misalnya P-nya itu berapa, terus pokoknya dicari satu-satu. Terus ada min P implikasi ki konjungsi min P disjungsi ki. Jadi seperti itu contoh tautologi dan kontradiksi. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.